bagaimana hasil akhirnya. Kedua belah jungler lihat dari Chibi bakal dibantu oleh beberapa pemainnya agar jauh lebih cepat. Sedangkan Versik terpantau independen untuk memukuli dari lembadanya ya. Dan walaupun sudah dibantu oleh Grok, ternyata untuk durasi melakukan buff itu lebih cepat di tangan dari Versik loh. Dan Cipuy pun balik lagi sudah mulai mengganggu ke arah Chibi yang menggunakan lane. Tapi knock up pun terjadi dan Cipuy dengan satu baris speed tersisa. Itu yang tadi Choji katakan. Tumbanglah first blood datang dari Cipuy, walaupun dari segi respawn baru hanya 3 detik saja, tapi tetap ini adalah suatu makanan yang cukup manis untuk diperoleh oleh Warlord. Benar Dan sekali. melihat dari segi Versik, ternyata Versik dan juga Chibi menggunakan emblem yang sama dari segi core emblemnya. Sama-sama menggunakan Killing Spree ya untuk sekarang. Sama-sama Tapi untuk Sin dan juga dari Anip, ini juga sama-sama menggunakan Quantum Charge. Kita juga harus melihat nih dari segi dalamannya bakal seperti apa. Tapi sudah mulai ada inisiasi juga di arah bottom lane di mana dari Melisanya. Anip sudah diberikan damage yang lumayan besar dan karena menggunakan Inspire tidak bisa yang namanya lari dari serangan Cipuy karena belakang sana. Tapi Sin dengan masuknya Tempest of Blade dari lane-nya Chibi, ternyata Sin masih bisa survive dan bahkan mendapatkan 2 point kill di arah bottom lane bagi teman-teman dari RRQ. Chibi dan juga Barbosa menghilang dari line of door. Teroutplay, Bang Sin berhasil menghindari serangan dengan corrosive strike dan juga nice juke yang membuat GB harus teroutplay seketika dua pemain hilang tanpa adanya pertukaran. Sedangkan Banana di sini masih cukup main aman, Warlord pun masih belum menjadi ancaman sebetulnya yang membuat Banana terkena airborne effect. Dan power signature-nya pun masih belum bisa memberikan sinergi yang cukup dari kolaborasi dua pemain tersebut. Turtle sejauh ini sudah mulai muncul, tapi lihat posisi dari Cipuy benar-benar mantau betul pergerakan dari jungler sang lawan. Tapi lihat Sepat dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Berikut juga dengan adanya Banana yang sudah mulai melakukan start terhadap Turtle yang pertama, tahun event pun sudah mulai dikeluarkan dan Cipuy harus tumbang untuk kali kedua di menit kita yang kedua. Dan Mountain Chakra nampaknya hanya memberikan vision semata saja dari Versik yang hendak melakukan pertukaran dari hilangnya Cipuy di area Turtle. Itu tadi Cipuy udah kayak naik wahana aja 2 kali loh loncat. Kena knock up loh dari Walcaca Grok dan juga dari Ocean Oddity-nya dari Warlord juga gitu, membuat dia otomatis tumbang gitu. Tapi setidaknya Cipuy udah ngebantu banget nge arah gold lane loh. Karena balik lagi Sin udah dapetin 2 assist 1 kill. Yang dimana secara nggak langsung walaupun itu bukan kill, hitungannya baru 2 assist, tapi tetap aja dapat gold. Yang bakal ngebantu banget untuk di arah gold lane dan bahkan untuk roamer ya Barbosa sekarang ini fokus menuju ke arah Turtle. Versik pun berada di depan sana, cuman mungkin bisa dibilang ancaman paling besar itu datangnya dari Kadita yang dimiliki oleh Warlord. Karena kita tahu sekalinya Jason diangkat, itu resikonya bakal besar banget untuk dia tumbang dengan one hit combo. Dan di sini Yasin udah mulai coba untuk melakukan platingan sedikit ke area objektif turret yang ada di area top lane. Tapi lihat Versik harus terbegal begitu saja oleh beberapa pemain dari tim Homeboys. In another side Barbosa pun harus ditukarkan, tapi pertukaran cukup tidak adil sebetulnya ketika jungler ditukarkan dengan mereka punya roamer di menit kita yang ketiga kali ini. Oke, ternyata dengan adanya Killing Spree ditambah lagi dengan Assassin Emblem, Season Hunter ditambah lagi dengan adanya 2 stat emblem yang berbeda. Kalau kita ngeliat dari Sun Sin Versik itu ada Rapture, sementara kalau kita lihat dari Link-nya itu ada Agility untuk bonus tambahan sebanyak 5%. Cipuy masuk ke dalam teritorial dari Homeboys lagi, masuk ke arah purple buff dari Chibi dibantu dengan Banana, tapi dengan minimnya damage output yang mereka miliki, otomatis nggak bisa ngeganggu terlalu jauh, hanya bisa ngeganggu sekedar asal aja lah dengan mukul dikit-dikit, pokoknya dikit-dikit, tapi Versik telah mendapatkan War X-nya. Ya, benar banget. Dan mungkin gerakan dari Cipuy ini memberikan distraction supaya Bang Sinnya benar-benar dapetin space yang free ya. Walaupun di area bawah, di sini kalau kita lihat Bang Sin belum terpick off sama sekali. Dan ini menjadi 1 poin plus tersendiri buat teman-teman dari RRQ untuk late game power mereka. Sedangkan dari Cipuy sudah mulai mendeteksi hadirnya Barbosa yang udah mulai nakal. Dan mereka udah mulai menitik beratkan rotasi ke area bawah, mengingat posisi Turtle pun berdekatan dengan god laner mereka. Dan lihat, sudah ada 1 buah gelingan dari Barbosa yang mengarah ke arah Cipuy. Di pola dengarnya 1 buah Ocean Oddity. Sin datang dengarnya 1 buah gerakan serangan yang dimiliki. 1 hujaman Devon Sword dari Chibi pun masih belum terlihat, berarti dia masih bisa menghindari serangan yang diberikan melalui real world manipulation yang sempat dibuka oleh seorang Clay. Dan nampaknya pertarungan berhenti sampai di sana. Belum ada respon yang cukup positif dari Homeboys terkait team fight. Mereka
memilih untuk mundur ke area belakang. Tapi seenggaknya sudah banyak sekali skill source yang dibuang oleh teman-teman dari Homeboyz membuat RRQ pun bisa melakukan push di area bottom lane. Walaupun sudah ada go away dari tengah Hanif. Lihat bagaimana Hanif dengan satu baris speed tersisa mencoba untuk melakukan sekuat tenaga bisa survive ke belakang sana mundur. Tapi Bang Sin menukarkan nyawanya dengan menumbangkan ke arah Hanif. Tapi di lain sisi ada tambahan korban itu Cipoy yang telah ditumbangkan dengan tema seperti yang dimiliki oleh Chibi. Tapi Chibi dengan satu hit terakhir dari Versik membuat dia pun ditukarkan lagi Barbosa. Satu baris speed tersisa di mana ada Warlord juga di belakang sana. Apakah akan di-engage oleh Versik dan juga Clay? Di mana Clay dan juga Versik mencoba untuk menjepit Warlord dan pada akhirnya ter-shutdown lah Warlord dari Homeboyz. Yes, itu dia pertukaran intens jual beli serangan dari kedua belah pihak. Versik yang masih hidup setelah menumbangkan pemegang Retribution pun langsung memutuskan melakukan poking. Karya Turtle yang kedua, sudah ada Banana, tidak terdeteksi adanya beberapa pemain dari Homeboyz, membuat Turtle yang kedua kini pun berhasil diamankan oleh teman-teman dari Rex Regum Kion kita. Sedangkan Cipuy kembali melantunkan serangan karya dia. Chibi, memberikan pressure tambahan, tapi masih bisa men-secure karya purple buff dari Chibi, masih cukup aman tentunya untuk energi ke depan. Sedangkan dari kedua belah god lane kita nampaknya udah mulai bertukar posisi. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat dari itemnya sepat aja ya. Ini udah ngambil ke arah si Halberd tambah lagi dengan Fury Hammer. Mengingat bahwa ada item defense yang banyak banget udah ditumpuk oleh Banana. Yang membuat harusnya secara teori ada tambahan 8% damage yang bisa di-input ke arah Fredrin. Cuman kalau kita ngelihat bigger picture-nya, ini marksman dari masing-masing tim ini punya gap yang benar-benar tinggi banget. Beda 1200 gold loh antar marksman. Dimana dari Sin sendiri dengan 3 kill 1 dan juga 3 assist-nya sejauh ini benar-benar beneficial banget untuk teman-teman dari RRQ. Tapi balik lagi dengan Banana sudah menahan Barbosa untuk tidak bisa pulang. Tapi Barbosa masih punya sprint untuk melarikan diri ke arah belakang. Dan bahkan Chibi ini baru banget bisa join ke arah mid lane. Banana masih mencoba untuk ngejaga ke arah belakang dari top lane turret dari Homeboyz. Akankah dipush oleh Sin? Sudah ada Guardian Barrier tapi ternyata out of nowhere Cipoy terkena take down oleh seorang link dari Chibi. Yes, tapi pertukarannya cukup adil ya, di mana tim RRQ berhasil menentukan satu objektif turret yang menguntungkan teman-teman RRQ ketika hilangnya Roamer, sedangkan Chibi bakal coba untuk maksimalin kekosongan yang ada di area bawah, mainin laning jauh dengan mobilitas yang dimiliki. In another side, Banana dan juga 3 pemain RRQ lainnya bakal coba untuk berfokus ke area center turret. Lihat, Restless mundur ke area belakang, Real World Relations dibuka dari seorang Clay untuk memukul mundur pemain-pemain dari Homeboyz. Dan lihat Barbosa, satu tetes darah terakhir terkena satu buat round 4 memori, membuat satu pemain tumbang. Purple Buff pun berhasil diamankan dan tim RRQ mendapatkan keuntungan yang cukup optimal, membuat mereka nggak mau terlalu greedy. Sedangkan Cipuy masih sibuk untuk memberikan distractions tambahan. Tempest of Blade dipaksakan terbuka, Divine Sword menghujam tepat ke area Cipuy dan satu pemain dari tim RRQ pun tewas ketika, dan masih ada Thalassopabia dari Warlord yang membuat dia tak ter-takedown dari turn abad memory. Walaupun dari Cipoy-nya tumbang dan bahkan Chibi pun melakukan manuver yang cukup indah gitu ya. Dia menahan banget Tempest of Blade sampai adanya ultimate power dari Cipoy, dia masih bisa survive. Tapi balik lagi dari lot, nah satu Kadita pun hampir bisa mengangkat beberapa player dari teman-teman RRQ. Tapi ternyata dengan Fredrin ataupun Banana yang telah mengambil kerah Lordnya, membuat pertukaran di game kali ini dan di menit kali ini sangat-sangat menguntungkan untuk teman-teman dari RRQ. Apalagi dengan ada 2 player yang tumbang itu Sepat dan juga Barbosa, membuat RRQ setidaknya harusnya bisa mendapatkan satu turret, entah itu dari top lane ataupun di arah bottom lane dari Homeboyz. Yes, Banana save the Minimal tuh day. ya. Benar sekali. Itu dia, Cipuy lagi. masih tiada henti-hentinya. Sorotan matanya selalu mengarah dan tersorot ke area Chibi yang benar-benar menjaga banget ke area Clay dan juga Versik tentunya dengan adanya gerakan tersebut. Dan di sisi lain RQ bakal coba untuk maksimalin manajemen wave minion lainnya agar Lord yang pertama bisa memberikan dampak positif bagi pemain-pemain RRQ. At least mereka bisa hancurin atau bahkan mempangkas habis inner turretnya, karena kalau kita lihat Homeboyz juga tidak tinggal diam. Mereka bakal coba untuk memberikan serangan lanjutan, memukul mundur wave minion adalah Cipuy. salah satu tujuan. Sedangkan Chibi Cipuy. lagi-lagi selalu diberikan serangan gertakan dari seorang Cipuy yang selalu mengarah ke arah dirinya, dan ini yang membuat bakal berat banget buat Chibi sih, karena dengan adanya visions yang diperluas dari RRQ untuk masuk karya purple buff sendiri aja bakal berat banget. Karena udah dijagain juga gitu kan. Iya. Teritorial tuh udah dipegangin oleh teman-teman dari Ditungguin. RRQ gitu loh. Cipuy itu bener-bener kayak nungguin di satu bus aja, nggak terlalu jalan jauh-jauh gitu loh. Tapi ternyata teman-teman dari RRQ ini dari segi advantage lordnya ini cukup masif loh. Dengan 2 turret yang diambil di arah bottom lane, 1 turret di arah top lane, dengan 1 turret lagi di arah mid lane. Menyisakan tinggal base turret saja yang dimiliki oleh Homeboyz, membuat safe space mereka makin tipis lagi. Otomatis
Justru ini dengan adanya Cipuy ya, ini sebenarnya nggak cuma purple buff aja yang bisa dijaga. Tapi dari seluruh aspek bush ataupun rumputan yang ada dari Homeboys. Nggak cuman Grok ataupun dari Link yang berbahaya untuk masuk ke dalam tempat-tempat seperti ini, tapi juga dengan Kadita dari Warlord. Sekarang dimana Barbosa pun terkena takedown dengan cukup cepatnya, tapi Cipuy dengan sprint yang dia miliki mencoba untuk pulang, nggak bisa pulang. Terkena damage yang cukup masif dari Link, ditambah lagi dengan ada sepat yang sudah tumbang. Link dari Chibi, satu hit terakhir. Apakah bisa ditembak oleh versi dan ternyata masih bisa survive. Tapi setidaknya pertukaran bisa dibilang cukup adil karena sama-sama roamer dan juga XP yang tumbang dari masing-masing tim. Melihat dari segi itemnya pun, ini power dari Babang Sin aja udah memiliki gold gap di angka 2400. Dari segi itemnya, Blade of Heptasis ditambah lagi dengan Malefictor dan juga Rose Gold Meteor untuk mendapatkan sedikit defense dari Warlord sendiri. Damage output dari Bang Sin ini udah cukup masif. Ditambah lagi dengan slow effect yang didapatkan dari Yves-nya Clay membuat adanya combo damage DPS dan juga burst dari RRQ. Cuman gak itu aja, kalau kita ngeliat ke arah Versik, 4 kill, 1 death dan juga 5 assist. Ini satu panahnya Versik. Kalau pasifnya nyala, ini damage-nya mungkin bisa menghabisi sekitar 1,5 bar HP dari Chibi. Dan kalau kita ngeliat ke arah barnya Chibi, bar HP-nya cuma 5. Itu dia, Chibi benar-benar diberikan pressure yang cukup signifikan dan bahkan kalau kita lihat juga dengan keunggulan network ya di angka 7.000 semua sektor dengan adanya Lord yang berhasil diamankan membuat tim RRQ mengungguli ekonomi tersebut. Mereka langsung secara sigap bergegas mengarah karya Lord dan bahkan udah ada satu buah rogue wave flanking dari Warlock pun ternyata tidak cukup mempan karya pemain-pemain RRQ karena Lordnya berhasil diamankan oleh seorang Versik walaupun nyawa yang harus menjadi ganjaran sedangkan Sepat bakal coba untuk dipukul mundur dengan satu buah Priceless Ward membuat Sepat pun tidak bisa mundur ke belakang. In another side, Cipuy berkolaborasi dengan Bang Sin coba untuk mulai mengarah karya titik krusial Homeboys, tapi sayang sekali models yang dipop up oleh Anip membuat Bang Sin yang terbalut immortality pun memilih untuk mundur ke area belakang, sedangkan Chibi bakal coba untuk beralih profesi karena benar-benar ditekan habis-habisan oleh seorang Cipuy, melakukan split push, mainin laning jauhnya. Dan teman-teman dari Homeboys nampaknya bisa melakukan clearing terhadap Lord ya karena tidak adanya pengawalan yang cukup intensif dari pemain-pemain RRQ. Ya tapi balik lagi Cipuy masuk ke dalam bush begitu saja. Banana, basic attack yang cukup sakit dari Hanif membuat Banana kehilangan sekitar 70% HP yang dia miliki. Lord di menit kali ini belum Lord yang sudah enhance, tapi setidaknya ada sedikit power yang dimana bisa menekan Homeboys lebih jauh lagi. Cuman masalah penekanan dari tadi itu sebenarnya ada bagian yang gak ditekan ataupun bahasa lebih tepatnya adalah gak boleh ditekan oleh Chibi. Dari tadi dia mencoba untuk melakukan split loss menerus karena Chibi nggak bakal bisa perform kalau nggak ada sisi power yang masif. Masalahnya adalah di saat dia turun satu kali the power of wildness keluar dari Cipuy itu bakal ngehancurin lah kasarnya combo dari Tempest of Blade dan itu bisa banget membuka opportunity untuk dari Cibinya ditumbangkan di saat dia pengen melakukan combo. Dan itu bahaya banget sebenarnya untuk Homeboys. Itu dia yang perlu diperhatikan karena conceal play nampaknya genderang perang hendak dipukul oleh pemain Rax Dragonkian sedangkan Chibi berhasil melarikan diri. Warlord mau kemana Warlord? Bakal terdeteksi kah? Versik masih gagal begitu saja. Rogue Wave dikeluarkan. Bakal coba untuk menghindari serangan dari seorang Versik. Tapi sayang, teramat sayang serangan dan gerakan tambahan yang diberikan oleh seorang Warlord masih belum cukup untuk bisa pulang dengan selamat. Satu pemain down tanpa adanya pertukaran dan bagaimana kita lihat teman-teman dari RRQ. Mereka benar-benar penuh akan perhitungan walaupun di posisi yang sangat-sangat diuntungkan melalui perekonomian. Tapi membuat mereka benar-benar gak terlalu gerasak gerusuk sedangkan Banana lalu dalam masuk masih bisa flicker ke area belakang dan bahkan tidak bisa di take down oleh pemain-pemain dari Homeboys. Banana masih bisa coba untuk pulang dengan selamat sedangkan Homeboys di sini masih di posisi yang tidak mau berada terlalu lama di zona nyamannya. Mereka menolak untuk diisolasi loh, masih berani untuk keluar. Dan kalau kita ngeliat dari segi power jungler sebenarnya ini perbedaannya beda sama Marksman tadi. Kalau Marksman masih di lead sama Bang Sin, kalau sekarang untuk dari segi junglernya ini sebenarnya tipis-tipis, cuma berbeda di angka 500 gold aja. Tapi perbedaan yang masif adalah Versik udah memiliki item yang lebih komplit dibandingkan dengan Chibi yang membuat power output dari Versik ini bukan lebih masif dibandingkan dengan Chibi. Selain dari situ, Anip, sang marksman dari Homeboys,
Entah kenapa Caji merasa bahwa untuk sampai sekarang tuh damage-nya masih belum ada. Dan sekarang udah mulai ada sedikit inisiasi juga dari Warlord dengan adanya Wave yang dikeluarkan. Tapi Wild Charge pun terkena kepada 2 player dari RRQ. Clay! Immortality pecah tapi di belakang sana sempat pun ditumbangkan oleh Bang Sin. Tapi Clay langsung menggunakan yang namanya Real World Manipulation-nya untuk memberikan damage maksimal mungkin. Tapi CB di belakang sana mencoba untuk mengejar ke arah Clay. Dan Clay pun bersembunyi di dalam bush. Apakah akan ditahan oleh Cipuy? Dan Cipuy pun berhasil membuat CB menjadi link darat. Terkena damage dari darat membuat CB pun tumbang. Barbosa dan juga Hanif adalah 2 player yang tersisa dari Homeboyz untuk melakukan defense maneuver terhadap power dari sang raja Rex Regum Keon. Yes, 3 tukar 1 masih dengan player tambahan. Lord Enhance pun langsung automatically charge ke area 1 base Hero Tarajan dimiliki oleh tim Homeboyz. Sedangkan Lordnya bakal coba untuk digiring ke area yang berlawanan. Mereka coba untuk masih terus menjaga titik krusial high ground defensif mereka. Sehingga Lord yang kedua hanya mampu menghancurkan 1 base middle turret yang cukup mahal dari teman-teman Homeboyz. Rex Regum Keon memilih untuk mundur ke area belakang. Dan ternyata Lord tersebut masih belum bisa untuk dijadikan ajang one strike push. Dan Homeboyz mereka masih memiliki defensif yang cukup baik dari serangan demi serangan yang dimiliki oleh teman-teman RRQ. Walaupun kalau kita lihat lagi-lagi ada 1 buah pemain yang harus ter-takedown dengan area 1 buat Restless yang sempat dibuka oleh seorang Persik. Udah ada turn 4 memori yang siap memberikan kenangan buruk karya diri dari seorang Barbosa yang membuat 2 pemain down tanpa dia pertukaran. Sedangkan RRQ bakal coba untuk mulai menembus kembali pertahanan yang dimiliki. Mereka bakal coba untuk maju tak gentar menguasai teras rumah yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Homeboyz yang tersisa 3 player saja. 3 player tersisa dari Homeboyz untuk melakukan defensive maneuver, tapi dengan ada minion yang sudah mulai masuk, Banana mencoba untuk menahan juga dengan Chibi yang ternyata masuk ke dalam real world manipulation. Ada Wild Charge hanya memberikan sedikit knock up saja oleh Clay, tapi lihat bagaimana Bang Sin memberikan damage sebanyak mungkin pada teman-teman dari Homeboyz, tapi dengan adanya 1 player tersisa dari Hanif sendirian melakukan defensive maneuver seperti ini adalah mimpi yang cukup buruk karena sepertinya game pertama sebentar lagi akan diambil oleh teman-teman dari RRQ. Tapi sebentar, masih ada Barbosa. Apakah bisa di-end itu saja oleh RRQ? Tapi Barbosa sebagai Baxia tidak bisa melakukan apapun dan itulah game pertama.